Inter Milan bersiap untuk bertemu dengan agen pelatih Simone Inzaghi dan bek Alessandro Bastoni untuk menyelesaikan pembicaraan perpanjangan kontrak. Menurut Tuttosport melalui FC Internews, Inter siap bertemu dengan agen asal Italia Tullio Tinti dalam waktu dekat. Ada beberapa topik utama yang ingin didiskusikan oleh Nerazzurri, yakni mereka ingin menyelesaikan negosiasi perpanjangan kontrak dengan Inzaghi dan Bastoni. Pertama, ada pelatih Simone Inzaghi, di mana Inter ingin segera menuntaskan semua hal terkait kesepakatan pelatih berusia 47 tahun itu. Alasannya adalah CEO Inter BP Marotta memiliki kebijakan yang kuat untuk memulai musim depan dengan Inzaghi yang kontraknya 1 tahun lagi akan berakhir. Baik Marotta dan Presiden Steven Zhang secara terbuka mendukung Inzaghi untuk tetap bertahan musim depan. Inzaghi dan Inter sudah menyiapkan persiapan untuk musim mendatang. Oleh karena itu, Nerazzurri akan segera bertemu dengan agen Inzaghi, Tinti, untuk membahas masalah tersebut. Kebetulan Tullio Tinti juga mewakili pemain penting dalam skuad Inter, yakni Alessandro Bastoni. Nerazzurri telah menjadikan perpanjangan kontrak Bastoni sebagai prioritas. Kesepakatan pemain berusia 24 tahun itu akan habis pada akhir Juni mendatang, tetapi mereka harus segera menyetujui perpanjangan sebelum masa baktinya berakhir. Bahkan dilaporkan, jika Bastoni tidak menandatangani kontrak baru, maka dirinya bisa dijual di musim panas. Pemain internasional Italia itu juga menjadi incaran Manchester City, PSG dan Juventus. Namun, sepertinya tidak ada risiko hal itu akan terjadi, mengingat Bastoni telah mengkonfirmasi bahwa dirinya berniat untuk bertahan. Miliarder asal Finlandia, Tomas Ziliakus telah mengkonfirmasi bahwa dirinya telah mengumpulkan dana untuk membeli klub di Serie A di tengah kaitannya dengan pengambil alihan Inter Milan. Menurut FC Internews, Ziliakus mentweet tentang niatnya dalam mengumpulkan lebih dari 400 juta US dollar untuk berinvestasi di Serie A. Dalam beberapa pekan terakhir, Ziliakus telah melihat namanya dikaitkan dengan potensi pengambil alihan Inter dari Suning. Reuters melaporkan bahwa dua sumber yang dekat dengan proses tersebut telah mengkonfirmasi bahwa minat pengusaha Finlandia Ziliakus sangat serius. Menurut sumber tersebut, penasihat akan menetapkan tenggat waktu untuk putaran final penawaran dalam 4 minggu ke depan. Mereka menyarankan bahwa pembelian Inter dapat diselesaikan menjelang akhir musim panas. Reuters mencatat, Suning telah bekerja sama dengan Goldman Sachs di Amerika dan Rheine Group untuk mencari pembeli Nerazzurri. Ziliakus sebelumnya berusaha mengambil alih Manchester United, namun mantan eksekutif Nokia itu menarik minatnya karena harganya yang mahal. Ziliakus terlihat masih malu-malu tentang rumor yang menghubungkannya dengan Inter sejauh ini. Namun, minatnya pada sepak bola Italia semakin jelas dengan mentweet dan menjelaskan dirinya berniat untuk berinvestasi dalam jumlah besar di Serie A. Ziliakus mengatakan bahwa, kami mengumpulkan 400 juta US dollar lagi untuk investasi ke klub Serie A. Mari kita bawa sepak bola Italia kembali ke puncak dunia. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi mengatakan kepada pihak klub bahwa dirinya ingin mempertahankan Romelu Lukaku, Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij untuk musim depan. Menurut Gazzetta dello Sport melalui FC Internews, Simone Inzaghi telah bertemu dengan direksi klub untuk membahas strategi mereka musim depan. Pertemuan tersebut menetapkan bahwa setiap orang harus merasa memiliki tujuan di musim depan untuk berjuang dalam merebut gelar Scudetto. Di samping itu, bagian dari topik pertemuan tersebut adalah membahas strategi transfer untuk musim panas, dengan Inter telah menetapkan target mereka untuk perekrutan. Namun, direksi klub tidak hanya membahas pemain potensial yang akan didatangkan, akan tetapi mereka juga berbicara tentang skuad yang tersedia, dan pemain mana yang ingin dipertahankan oleh pelatih. Menurut Gazzetta, Inzaghi telah membuat 3 nama secara jelas untuk dipertahankan, di mana 2 pemain di antaranya adalah pemain pinjaman. Yang pertama adalah Romelu Lukaku. Inzaghi telah memberitahu pihak klub bahwa pemain Belgia itu masuk dalam rencana untuk musim depan, dan sang pelatih ingin agar Inter mencapai kesepakatan untuk pinjaman berikutnya dari Chelsea. Sementara itu, bek veteran Francesco Acerbi juga melihat masa pinjamannya akan habis pada akhir bulan ini. Namun, mantan pemain Sassuolo berusia 35 tahun itu merupakan pemain kunci di lini belakang pasukan Simone Inzaghi.
Sang pelatih telah menekankan kepada direksi Inter terkait pentingnya mendatangkan Acerbi secara permanen dari Lazio. Yang terakhir, Inzaghi ingin mempertahankan bek Stefan de Vrij. Pemain asal Belanda itu keluar dari starting 11 untuk mendukung Acerbi pada musim yang baru saja berlalu. Meski demikian, de Vrij adalah pemain yang ingin dimiliki Inzaghi, tetapi kontrak sang bek akan habis pada akhir bulan ini. Namun, Inzaghi ingin memastikan Inter memperpanjang kontrak pemain berusia 31 tahun itu. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella baru saja diterpa rumor terkait dirinya bisa bergabung dengan Newcastle United musim panas ini. Menurut calciomercato.com, yang melaporkan bahwa meskipun ada laporan dari media Inggris bahwa The Magpies mendorong untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu, namun agen Barella belum berbicara dengan klub manapun dan tidak ada pembicaraan serius antara kedua klub. Awal malam ini, sebuah laporan muncul dari media Inggris Telegraph, yang mengklaim bahwa Newcastle sedang mencoba untuk mengontrak Barella. Laporan tersebut mengklaim bahwa pihak Liga Premier menawarkan sekitar 50 juta pound. Namun, laporan ini telah dibuang di media Italia dan dinyatakan tidak benar. Calciomercato telah melaporkan bahwa agen Barella telah mengatakan tidak ada pembicaraan untuk mantan pemain Cagliari tersebut. Saat ini, Barella tidak berniat meninggalkan Inter di musim panas, dengan sang gelandang tetap menjadi bagian penting dari rencana Inter, dan tidak ada kepindahan ke Newcastle dalam waktu dekat. The Blues Chelsea telah mendinginkan pengejaran mereka terhadap kiper Inter Milan Andre Onana, dikarenakan Mauricio Pochettino siap mendukung Kepa Arrizabalaga. Menurut Sky Sports Inggris melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa Pochettino telah melakukan perubahan mendadak di posisi penjaga gawang, dan akan memberi kepercayaan pada Kepa Arrizabalaga sebagai penjaga gawang utama untuk musim depan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Chelsea mendorong untuk merekrut Andre Onana dari Inter selama musim panas, mengingat Kepa maupun Edouard Mendy dinilai belum cukup berperan di bawah mistar gawang. Namun dan bagaimanapun, Nerazzurri hanya akan rela membiarkan kiper Kamerun itu pergi dengan bayaran yang sangat besar. Menurut Sky Sports, Chelsea telah sepenuhnya mengubah strategi mereka di posisi penjaga gawang. Daripada mengeluarkan banyak dana untuk target seperti Onana, maka mereka akan memanfaatkan apa yang sudah mereka miliki. Pochettino akan siap memberi kesempatan lagi kepada Kepa Arrizabalaga, dengan dirinya akan menjadi kiper nomor 1 musim depan. The Blues Chelsea dikabarkan telah menolak proposal Inter Milan untuk meminjam Kalidou Koulibaly dan perpanjangan masa pinjaman Romelu Lukaku. Hal ini disampaikan oleh pakar bursa transfer Italia Fabrizio Romano melalui unggahan di Twitter, bahwa Inter gagal mengamankan kesepakatan pinjaman kedua pemain tersebut saat pertemuan pertama dengan Chelsea. Direktur Nerazzurri, Piero Ausilio telah berada di London untuk bertemu dengan manajer The Blues, guna membahas tentang kesepakatan kedua pemain tersebut. Masa peminjaman Lukaku di Inter segera habis pada akhir bulan Juni ini. Inter ingin mempertahankan pemain Belgia itu dengan tengah berupaya meyakinkan Chelsea untuk menyetujui perpanjangan masa pinjamannya semusim lagi. Sedangkan Koulibaly merupakan target Inter untuk memperkuat pertahanan mereka musim depan. Namun, pada pendekatan pertama di fase awal bursa transfer musim panas 2023 ini, tidak mudah bagi Inter untuk mencapai kesepakatan pinjaman dengan Chelsea. Dan faktanya seperti yang dijelaskan Fabrizio Romano di Twitter, bahwa sebagai tanggapan pertama, raksasa Liga Premier tersebut mengatakan tidak kepada Inter. Mereka tidak berniat untuk meminjamkan Koulibaly dan Lukaku, setidaknya pada tahap awal ini. Namun, pembicaraan antara kedua klub akan terus berlanjut untuk mencari solusi. Selain itu, keinginan kedua pemain diyakini akan sangat menentukan dalam negosiasi. Inter Milan berada pada posisi terdepan untuk mendatangkan gelandang Sassuolo, Davide Frattesi pada jendela transfer musim panas 2023 ini. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport, Inter mampu memenuhi penilaian Sassuolo untuk kesepakatan transfer pemain berusia 23 tahun itu, yakni sebesar 30 juta euro. Bukan rahasia lagi jika Inter sangat tertarik mengontrak Frattesi untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan.
Roberto Gagliardini akan meninggalkan Inter dengan status bebas transfer saat kontraknya habis pada akhir bulan Juni ini. Sementara itu, masa depan Marcelo Brozovic juga belum jelas. Dengan demikian, ada 1 atau 2 kekosongan di lini tengah Inter, dan Frattesi dikabarkan menjadi kandidat utama mereka untuk mengisinya. Kabarnya, Inter melihat Frattesi memiliki profil yang sama dengan Nicolo Barella dalam hal gaya permainan. Inter sedang berusaha untuk mengontraknya meski mendapat persaingan dari Juventus dan Roma yang juga tertarik untuk mengamankan servis sang pemain. Klub Liga Premier, Brighton dan Hove Albion dan Newcastle United juga telah dikaitkan, seperti halnya PSG. Namun, menurut Gazzetta, Nerazzurri lebih dari mampu untuk memenangkan perburuan tanda tangan Frattesi. Surat kabar itu juga mencatat bahwa Inter dapat menawarkan striker mudanya, Samuel Mulattieri atau gelandang Giovanni Fabian ke Sassuolo sebagai bagian dari kesepakatan Frattesi. Klub ibu kota Italia, SS Lazio berharap Inter Milan berusaha untuk mengontrak gelandang Sergej Milinkovic-Savic dan memicu perang penawaran untuk mendapatkan tanda tangan pemain Serbia itu. Menurut Corriere dello Sport melalui FC Internews, Milinkovic-Savic terlihat sangat yakin untuk meninggalkan Lazio selama jendela transfer musim panas ini. Kontrak Milinkovic-Savic bersama Bianco Celesti akan habis pada akhir Juni mendatang, di mana sang pemain tidak berniat menandatangani perpanjangan kontrak. Lazio sangat memahami bahwa jendela transfer musim panas ini merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menjual Milinkovic-Savic dengan harga setinggi mungkin. Mengingat Juventus, Newcastle dan Arsenal juga tertarik merekrut sang pemain, maka masuknya Inter ke dalam perlombaan benar-benar dapat memicu perang penawaran. Nerazzurri telah memantau Milinkovic-Savic selama beberapa waktu, di mana pelatih Simone Inzaghi dilaporkan sangat berambisi untuk mencoba membawa kembali mantan anak didiknya itu ke Giuseppe Meazza. Oleh karena itu, jika Nerazzurri memutuskan untuk memprioritaskan kepindahan Milinkovic-Savic secara finansial, akan ada sedikit keraguan mengenai komitmen mereka. Dengan demikian, Lazio berharap, jika Inter benar-benar serius ingin mengontraknya, maka harga akhir pemain berusia 28 tahun itu akan naik. Striker Inter Milan, Edin Dzeko siap meninggalkan Nerazzurri dan bergabung dengan Fenerbahce dengan status bebas transfer. Menurut Gazzetta dello Sport melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa pemain berusia 37 tahun itu tidak yakin dengan tawaran kontrak Inter, dan akan siap menolaknya untuk menandatangani kontrak 2 tahun dengan Fenerbahce. Masa depan Dzeko di Inter sangat seimbang, dengan pembicaraan kontrak yang sedang berjalan. Seperti diketahui, kontrak sang striker habis pada akhir bulan ini. Meski pada satu titik terlihat sangat mungkin bahwa pemain Bosnia itu akan bertahan dan menandatangani kontrak baru, namun sekarang tampaknya tidak begitu menurut Gazzetta. Alasannya, Inter telah menurunkan tawaran gaji dalam perpanjangan kontrak Dzeko dari 5 juta euro menjadi 4 juta euro, mengingat usianya sudah menginjak 37 tahun. Dari sudut pandang Dzeko, tawaran yang lebih rendah ini menandakan kurangnya kepercayaan dari Inter. Sementara sang striker merasa memiliki tempat penting dalam proyek Inter sebelumnya, sekarang dia tidak begitu yakin. Dengan demikian, pemain berusia 37 tahun itu bisa memutuskan untuk pindah ke klub lain musim panas ini. Sementara itu, Fenerbahce sudah mengajukan tawaran kontrak berdurasi 2 tahun kepada Dzeko dengan gaji yang lebih tinggi. Raksasa Istanbul telah bertemu dengan agen striker Alessandro Lucci untuk secara resmi mengajukan proposal mereka. Menurut Gazzetta, Dzeko akan serius mempertimbangkan tawaran klub Turki tersebut. Beberapa klub di Liga Pro Arab Saudi telah memiliki minat serius untuk merekrut gelandang Inter Marcelo Brozovic musim panas ini. Menurut Gazzetta dello Sport melalui FC Internews, Liga Pro Arab Saudi telah menjadi pusat kesibukan selama jendela transfer musim panas. Desas-desus beredar bahwa klub-klub dari Arab Saudi masih jauh dari kata selesai, dalam membuat langkah ambisius untuk mengeluarkan pemain bintang dari sepak bola Eropa. Dan menurut Gazzetta, mereka tertarik untuk mengontrak gelandang Inter, Marcelo Brozovic. Setahun yang lalu, tidak terpikirkan jika Brozovic meninggalkan Inter mengingat peran vitalnya dalam skuad Simone Inzaghi.
Namun, penampilan Calhanoglu di posisi tersebut cukup gemilang yang artinya Inter tidak lagi memiliki urgensi yang sama untuk mempertahankan Brozovic seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Inter dapat melepas Brozovic untuk mendapatkan tawaran yang tepat musim panas ini, dan klub-klub dari Liga Pro Arab Saudi telah merasakan adanya peluang untuk mengontrak sang gelandang. Di samping itu, Newcastle United juga dilaporkan di antara klub yang tertarik dengan tanda tangan pemain berusia 30 tahun tersebut.